hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing dan batch 4. Baik, selanjutnya untuk rundown pada acara hari ini ada 3 sesi. Yang pertama ada sesi review yaitu tentang aplikasi Omsetku oleh Katakia. Dan untuk sesi kedua ada materi yaitu ada NIB, nomor induk berusaha, yang akan dibawakan oleh Kak Anifah, dan sesi yang monitoring. Jadi untuk monitoring sendiri ini oleh para mentor masing-masing setiap sekolah seperti itu. Nah, langsung saja dalam pertemuan kedua ini, sesi pertama yang akan dibawakan oleh Katakia mereview materi aplikasi minggu kemarin. Dipersilahkan. Untuk Katakia, apakah sudah siap? Baik, siap, Kak Eros. Apakah sebelumnya suara Ya, saya ada baik. latar belakang berisik ya? Sudah aman, Mbak? Oke, nanti maaf ya kalau misalnya ada suara dari backgroundnya, soalnya lagi ada kegiatan ini di depan kos. Oh iya, baik. Dipersilahkan. So, saya mulai ya mungkin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sekalian. Terima kasih ya atas kehadiran dan waktunya dalam sesi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat juga. Perkenalkan, nama saya Takia Adhastantri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu teman-teman semua untuk menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan ya penggunaan aplikasi PKKG ini. Betul ya, Kak Eros ya? Baik, jadi mohon maaf sebentar. Oke, baik. Jadi aplikasi Omsetku dari PKKG ini adalah sebuah platform digital ya yang kami rancang untuk membantu sekolah dalam melakukan monitoring dan juga pencatatan omset siswa. Dengan aplikasi ini, jadi pengelolaan data omset siswa itu jadi lebih mudah dan juga terstruktur dan juga efisien. Jadi sekolah dapat mendukung program kewirausahaan para siswa-siswinya jadi lebih optimal. Berikut mungkin bisa saya tampilkan ya untuk cara mengakses aplikasi PKKG ini ya. Oke, mungkin bisa saya jelaskan dulu. Sebentar. Izin share screen ya, Kak. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Nanti ini sekarang saya mungkin bisa menjelaskan dulu untuk langkah-langkahnya mengakses aplikasi ini. Baik, ini contohnya ya. Jadi sebelum Bapak Ibu dapat mengakses aplikasi ini, nanti sebelumnya tim admin ya, tim admin dari aplikasi PKKG ini Omsetku ini akan membagikan tautan atau link ya, Google Formulir kepada pihak sekolah. Jadi nanti perwakilan sekolah diharapkan untuk mengisi formulir tersebut dengan data yang diperlukan ya, sebagai informasi untuk pembuatan akun PKKG ini. Baik, setelah nanti Bapak Ibu mengisi data-data yang ada di Google Formulir itu, nanti tim aplikasi Omsetku ini akan memproses data yang telah diterima dan membuatkan akun untuk pihak sekolahnya.
Nah, setelah selesai, tim kami nanti akan menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan di formulir tadi untuk memberikan email sama password yang digunakan untuk mengakses aplikasi ini. Baik, setelah Bapak Ibu mendapatkan itu ya, tadi akun atau email dan password tadi, Bapak Ibu bisa masuk ke laman website ini. Mungkin bisa saya bagikan. Sebentar, mana ya? Oke, mungkin chat. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan email tadi yang eh, dari tim kami hubungi, kan nanti Bapak Ibu mendapatkan email dan passwordnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke website PKK ini, ORG ini, lalu login ya nanti bisa langsung masuk. Nah, di sini setelah itu Bapak Ibu, aduh, ini udah masuk ya. Sebentar. Sini mungkin. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu bisa masuk ke laman websitenya. Aduh, sebentar. Ini mana ya? Hmm. Oke. Setelah Bapak Ibu tadi login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, Teh Eros, apakah suara saya putus-putus atau lancar ya? Aman, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, dilanjut. Eh, terima kasih ya. Setelah Bapak Ibu memasukkan email dan password yang kami kirimkan, Bapak Ibu akan masuk ke halaman dashboard ini. Nah, di sini sebelumnya kan kita mengirimkan email dan password ya. Nah, untuk passwordnya silakan kami sangat menyarankan sih ini. Sangat menyarankan untuk mengganti password default dengan password baru yang Bapak Ibu buat nanti. Nanti saya ganti password di sini karena password yang kita beri nanti semuanya itu ya default dari kita. Jadi mohon untuk diganti dengan password yang mungkin Bapak Ibu bisa ingat dan aman tentunya. Baik, ini mohon ditunggu sebentar. Oke, setelah masuk ke ganti sandi ini, nanti Bapak Ibu bisa masukkan kata sandi yang baru. Terserah apa aja nanti itu ya. Terserah Bapak Ibu aja passwordnya apa, sandi barunya misalnya apa nanti misalnya ini ya. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa klik ganti sandi. Setelah itu nanti sandinya sudah berubah. Oke, untuk ganti sandi sudah clear ya. Lalu kita kembali masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini terlihat nanti ada total berapa kelas dan siswa serta produk yang siswa-siswi masukkan ke dalam aplikasi ini. Baik, mungkin kita bisa masuk ya. Setelah bisa masuk ke website ini, kita masuk ke kategori kelas. Nah, di sini terlihat nih dari data sekolah ini,
ada kelas apa aja. Di sini misalnya ya terdapat 11 multimedia 2, 12 tata boga 2, lalu ada 12 animasi 2, 12 tata boga 2, ada PKKWU, lalu ada AKL, DKV. Nah, baik. Misalnya kita masuk ke kelas 11 AKL 3. Ini udah terlihat ya, total omset dari kelas 11 AKL 3. Total omset dari 11 AKL 3 ini terlihat ada 5.100.000. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu ya. Nah, ternyata dari data kelas data siswa kelas 11 AKL 3 itu ternyata ada Dian Cesar ini. Ada satu orang dengan omset 5.100.000. Kelas 11 AKL 3 ini bisa juga ditambahkan siswanya di sini ya misalnya. Misalnya Taki Atas Sentri, email siswanya bisa Bapak Ibu tambahkan, atau siswa-siswi masing-masing ya menambahkan. Setelah itu, ini nama saya sudah tercantum dalam data siswa kelas 11 AKL 3. Nah, setelah itu saya memasukkan omset saya nih di sini. Oke, kembali. Oke, di sini saya belum memasukkan ya nama produk omsetnya. Baik, sebentar. Putus ya. Sebentar, sebentar. Baik, tunggu sebentar ya. Baik, Kak Diet, saya minta waktunya sebentar ya. Ini lagi ada problem. Baik, sambil Bapak menunggu. Ibu semuanya, Oh ya, ya, ya. Sambil menunggu mm-mm. kata Kia, mungkin untuk para peserta, jika ada kendala dalam menggunakan aplikasi Omsetku, karena minggu lalu sudah dijelaskan oleh Dehan, dan sekarang ada sesinya lagi, mungkin jika ada kendala menggunakan dan juga ada kendala dalam pendaftaran atau yang lainnya, boleh nanti para peserta langsung saja on mic saja, nggak apa-apa, untuk menanyakan perihal aplikasi ini kepada Katakian. Untuk Katakia, boleh dilanjut. Ya, sebentar, Kak Dian. Bisa saya share dulu ya.
Oke, oke di sini sudah terlihat ya. Sudah, Ini Kak. ada nama saya. Lalu bisa dilihat nih misalnya dari datanya Kak Dian Cesar misalnya di sini kita lihat. Nah, di sini Kak Dian Cesar itu ternyata eh, berjualan eh, menyediakan jasa joki game online dan juga jasa desain. Di sini terlihat ya, joki game online itu Kak Dian Cesar sudah mendapatkan sebesar 2.700.000 dan juga ada jasa desainnya 2.400.000. Baik, kita lihat. Nah, di sini tertera ya, pada tahun 2024 bulan Agustus, Kak Dian ini memiliki target per bulannya yaitu 1 juta rupiah. Nah, di sini bisa terlihat juga minggu pertama itu Kak Dian mendapatkan omset sebesar 400.000, pada minggu kedua juga bisa terlihat ini 400.000 juga, pada minggu ketiga 200.000, dan minggu keempatnya 500.000. Lalu pada bulan September, Kak Dian ini memiliki target yang tertulis di sini 2 juta rupiah, yang dimana minggu pertamanya ini berhasil mendapatkan 600.000, minggu keduanya 200.000, serta minggu ketiganya 300.000, dan minggu keempatnya 100.000. Seperti itu. Jadi ini omsetnya tertulisnya per minggu. Baik. Lalu mungkin kita bisa lihat dari kelas lain ya. Di sini mungkin ada misalnya ini 11 multimedia 2. Kita lihat. Nah, di sini dari data siswa kelas 11 multimedia 2 terdapat dua siswa ya misalnya di sini ada Raka Bagus Sakti dengan omset 920.000. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah tertera nih data produk apa yang Raka jualkan seperti itu. Di sini ada kue kukus dengan omset sebesar 920.000. Bisa kita lihat omsetnya. Raka ini pada bulan November tahun 2024 memiliki target per bulannya 2 juta rupiah. Pada minggu pertama, di sini Raka mendapatkan 20.000, minggu keduanya 0, minggu ketiganya 0, dan minggu keempatnya 0. Lalu ada bulan Oktobernya juga, di sini Raka masih sama, targetnya 2 juta rupiah, tapi lalu pada minggu pertama, Raka mendapatkan 200.000, minggu keduanya juga 200.000, minggu ketiga dapat 300.000, dan minggu keempatnya 200.000. Baik, seperti itu. Mungkin kita bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya ada email yang ingin diganti atau namanya tadi sebelumnya salah ketik nih, teman-teman bisa langsung edit aja tadi ya di sini. Edit di sini, lalu bisa dibenarkan kembali nama yang sebelumnya, lalu bisa dimasukkan alamat email per masing-masing siswa. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Jika ingin nambah kelas juga bisa tambah di sini misalnya ya, nama kelasnya. Oke, di sini ada 11 RPL 1 misalnya ya. Lalu kita lihat di sini kita bisa tambahkan nama-nama siswa dari misalnya, nah baik di sini sudah terlihat ya. Jika ingin mengedit ya tinggal tambahkan di sini. Baik, mohon tunggu sebentar ya. Hmm,
Baik, Kak Eros, bisa saya minta waktunya sebentar ya untuk telepon sebentar. Ya, baik. Mm-mm. Dipersilakan. Sambil menunggu, Unya dipersilakan untuk bertanya soal aplikasi Omsetku. Boleh di kolom chat. Bismillah, Kak Eros. Maaf izin bertanya. Baik, Kak, dipersilakan. Saya dari guru pembimbing dari SMK Al-Wafa mau menanyakan terkait target omset untuk sertifikasi ini kan waktunya itu berarti kurang lebih 4 minggu ya sampai dengan 16 Desember. Nah, untuk anak-anak itu kan kemarin ada ketentuan kalau misalnya individu itu di angka 2,5, kalau kelompok minimalnya di angka 3 juta. Betul seperti itu, Kak Eros? Iya, Hmm, itu tuh berarti kurun waktu dalam 1 bulan ke depan selama pelaksanaan ini atau bagaimana? Mohon izin Bu, izin menjawab. Eh, betul ya tadi kalau misalkan pribadi itu minimalnya 2.500.000, kalau misalkan kelompok itu minimalnya 5 juta. Nah, eh, untuk omsetnya itu bisa dimasukkan dari 6 bulan terakhir ya Bu. Jadi kalau misalkan 6 bulan sebelumnya, sebelum mengikuti kegiatan ini tuh sudah menghasilkan omset itu boleh dimasukkan. Gitu Bu. Oh iya, jadi nanti inputnya berarti boleh dari 6 bulan ke belakang diinputkan di aplikasi ini sampai dengan nanti 16 Desember gitu. Iya betul. Oh, oke, oke. Kemudian Kak Eros, kan di tambah produk itu bisa menambahkan beberapa produk ya bagi yang jualannya berbagai macam. Nah, setiap produk itu eh, memang harus berbeda target omsetnya atau target omset itu semua kegiatan apapun produknya targetnya sama atau setiap produk targetnya beda-beda. Untuk seluruh produk itu targetnya 2.500.000. Jadi meskipun memiliki Oh, produk, ya targetnya tetap 2.500.000. oh, oke. Sama mungkin satu lagi, maaf, tadi untuk kelompok itu minimal di angka 3 juta ya kemarin teh. Untuk kelompok itu 5 juta, maksimalnya 3 anggota, Bu. Oh, oke. Nanti saya coba cek lagi. Baik, terima kasih Kak Eros. Baik, Teh Horas, gimana? Hmm, boleh Teh, kata dilanjut. suara saya sudah bisa terdengar ya? Sudah jelas. Eh, stop share. Oke, jadi begitu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Untuk data siswa dan juga kelas-kelasnya di sini kita bisa memantau mana nih perkembangan perkembangan dari omset-omset siswa-siswa itu seperti apa. Lalu bisa dilihat juga di sini siswa dengan omset terbanyaknya. Di sini tertulis ya ada Tio, terus lalu ada Waskito Dehan dan ada Dian Cesar. Di sini bisa terlihat ini omsetnya. Rankingannya tuh sudah terlihat gitu, dan juga terlihat juga di sini ada berapa total kelas dari satu sekolah itu, lalu ada berapa total siswa yang sudah mendaftar masuk ke PKK Gaini ini, lalu ada berapa total produk yang dijualkan oleh siswa-siswinya. Baik, silakan. Mungkin cukup itu ya dari saya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, bisa silahkan saja.
Jadi seperti itu ya. Untuk loginnya nanti kita yang akan memberikan akunnya. Nanti Bapak Ibu itu kami beri dari tim admin Omsetku ini nanti akan memberikan Google Formulir yang dimana nanti Bapak Ibu bisa mengisikan data-data yang kita perlukan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengisi formulir, kami akan memberikan akun berupa email dan password ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa langsung tinggal login ke Omsetku ini. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Omsetku dari PKKG ini, silahkan ya. Baik, terima kasih banyak Kak Takia atas pemaparannya. Ya, Mungkin teman-teman semuanya, jika ada yang sudah bisa menggunakan aplikasi Omsetku, bisa raise hand, ada di mungkin yang sudah bisa seperti itu. Adapun yang masih terkendala atau belum bisa mendaftarnya, atau ada hal lain yang ingin ditanyakan, sesi yang kedua yaitu ada NIB, dipersilakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. baik, dipersilahkan ya untuk Bapak Ibu dan siswa-siswinya mungkin ada di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Omsetku ini. Sudah ini cukup mudah ya untuk digunakan aplikasinya. Nah, sudah cukup jelas. Kita tinggal ke kelasnya, bisa langsung melihat kelas-kelasnya. Di sini sudah ada total dari kelas ini, total omsetnya berapa, bisa dilihat juga. Di sini omset per siswanya berapa. Baik, silakan ya Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin bisa saya stop dulu. Ya, mungkin bisa saya panggil mungkin ya. Dari SMK PGRI Telaga Sari, apakah sudah pernah mencoba aplikasi Omsetku ini? Atau mungkin ada yang ditanyakan nih, ada kendala tentang aplikasi Omsetku ini. Silakan untuk SMK PGRI Telaga Sari, bisa langsung on mic aja ya. Silakan untuk perwakilan SMK PGRI Telaga Sari. Baik, saya sebagai guru SMK PG Telagasari, eh, kemarin belum dicoba karena kendala belum bisa masuk, baru keterima kemarin sore. Coba saya panggil Pak Fahri dulu ya. Iya, baik Ibu, silahkan. Baik, sambil menunggu ya, setelah mungkin SMA Negeri 1 Magetan bisa dipersiapkan setelah ini ya, saya bisa panggil. Silakan untuk SMA Negeri 1 Magetan dipersiapkan. Coklat payung, masa lu nggak tahu sih coklat payung? Emang ini biasa jual coklat payung, udah di warung lah. Oh, lu masih ada nggak? Ngomong dong. Ada sih tinggal satu. Yang enak, bedanya juga habis tiga. Ada itu kan coklat apa itu? Coklat kecil banget. Ini namanya coklat payung, masa lu nggak tahu sih? Jangan ada yang lama ini. Tahu, coklat payung, baru dengar.
Baik, apa ada kendala ya? Mungkin bisa kita next dulu ya. Habis itu mungkin kita bisa kembali lagi dari SMA Negeri 1 Magetan. Ada? Silakan. Apakah ada kendala atau mungkin sudah mencoba omsetku ini? Permisi Kak. Iya, silakan. Untuk kita ini baru masuk ke aplikasi Omsetku, baru mulai ngisi data-datanya juga. Oke, udah bisa cukup dipahami ya untuk websitenya, aplikasinya. Sudah, Oke, apa ada ini nih kendala atau mungkin bingung nih bagian mana-mana? enggak Kak, Oke, sudah aman ya? Oke, aman. baik terima kasih. Oke, mungkin bisa kita next ke SMK Negeri 1 Sambang. Ada SMK Negeri 1 Sambang. Silakan, apakah sudah bisa mengakses aplikasi Omsetku? Belum, Sudah belum, dapat akunnya belum? belum dapat. Sudah mengisi formulir? Udah, Sudah, oke. iya. Mengisi formulirnya kapan ini, Kak Maula Dwi? Dari dari kapan ya? Udah lama, lupa sih. Udah lama. Harusnya sudah ada ya. Mungkin Iya, ini siswa atau gurunya, mohon maaf sebelumnya. saya siswa. Oke, yang mengisi formulirnya siapa ya? Formulir pendaftaran. Iya, heeh, yang mengisi formulir pendaftaran untuk akun Omsetku ini. Iya, saya. Oh iya, harusnya kalau sudah dari lama sudah dikirim itu. Mm-mm. Oke, nanti bisa kami cek lagi ya. Iya, Kak, makasih. Iya, terima kasih. Oke, mungkin sekian itu aja ya reviewnya. Atau mungkin di sini teman-teman apakah ada kendala atau mungkin sudah cukup bisa dipahami untuk aplikasi Omsetku ini. Mungkin teman-teman bisa kasih reaction jika tidak ada pertanyaan dan sudah bisa dipahami. Oke, minta tolong reactionnya ya. Jempol atau apa, silahkan. Atau jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung on mic aja. Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Salam Kak, izin iya, Omik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari SMKN 2 ingin bertanya tentang penamaan siswa yang memiliki kelompok di untuk dimasukkan akunnya di akun SMK 2 Iya. ini. Mm-mm. Itu dalam format penamaan agar memudahkan guru mengetahui kalau dia ini berkelompok itu bagaimana, Kak? Mungkin bisa dimasukkan itu aja. Jadi satu call satu itu tadi ya. Coba saya share dulu. Oke. Jadi nanti kan ini masuk kelas. Setelah itu berkelompok kan ya. Jadi Ya. ditulis aja nama kelompoknya seperti itu. Karena nanti Oh, nah, sertifikatnya satu kelompok seperti itu. Betul ya, Kak Eros? Atau ada salah? Langsung dimasukkan satu kelompok jadi satu nomor seperti itu. jadi misalnya boleh kan memasukkan nama usaha dari kelompoknya? Gimana? Mohon maaf. Maksudnya, jadi dia ini berkelompok, pasti kan Mm, mempunyai mm. nama usahanya sendiri. Jadi boleh memasukkan nama usahanya mereka kan? Iya, betul. Ah, ya udah deh. Makasih Mm-mm. ya, Kak.
jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Kalau kelompok bisa langsung dimasukkan ya, nama-nama anggota kelompoknya aja jadi satu. Karena nanti sertifikatnya satu kelompok itu dijadikan satu, seperti itu. Silakan untuk teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin saya tunggu sampai 9:49 ya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita next ke sesi berikutnya. Baik, saya tunggu ya. Mungkin teman-teman masih ada yang memikirkan ini pertanyaannya dan menyiapkan juga pertanyaannya nanti seperti apa. Saya tunggu ya sampai 9:49. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan. Izin Kak, mau nanya. Saya dari SMK PGRI Telagasari. Kemarin itu kan ada yang ngechat bahwa apa, omsetku udah terdaftar. Terus itu kan ada email dan passwordnya. Itu tuh kita ngisi ke mana Kak ya? Halo? Iya. Halo? Kedengeran nggak Kak? Ya, terdengar. Mengisi apa tadi? Kemarin tuh kan ada yang ngechat tentang apa omsetku itu ya, omset yang ada email sama passwordnya ya kayak. Iya, Ya itu kita iya itu betul. ngisi ke linknya ke yang mana ya? Saya lupa lagi. Untuk loginnya ya, Iya loginnya Kak. ini sudah saya kirim di chat. Mungkin saya kirim ulang ya. Iya oke. Bisa masuk ke laman website ini. Ya, silakan nanti bisa masuk ke sini dan memasukkan email dan password yang sudah kami berikan. Ya ya. Itu teh berarti Oke, yang mungkin bisa dilihat kemarin dulu. ngirim itu berarti email sama kata sandinya buat masukin ke login ke website yang ini ya Kak ya. Iya, betul. Dari tim kami nanti sudah mengirimkan itu ya, email dan password ke Bapak. Nanti bisa langsung masuk ke sini Oh aja, iya. ke link Oke. yang sudah kami berikan. Seperti itu. Oke. Emailnya ini. Berarti linknya ke sini Kak ya, ke yang PKK agak ini Mm-mm. itu ya. Iya, betul. Mm-mm. Itu bisa login aja dari website itu, nanti masukkan email dan passwordnya. Mungkin bisa langsung dicoba aja. Kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan nanti. Oh ya, enggak siap. Saya Mm-mm. coba. Iya, silahkan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan sambil menunggu ya. Silakan nih teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi tadi akun yang sudah tim kami berikan bisa langsung masuk ke link yang sudah saya ini ya drop di chat. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk aja ke link yang sudah kami berikan. Setelah itu bisa login dengan email dan password yang sudah kami berikan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Kak, izin bertanya. Mm-mm. Maaf, ini suaranya agak kecil, bisa agak dekat mungkin ya sama device-nya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sudah terdengar. Izin bertanya, Kak. Iya, Saya silakan. dari SMK Singaparna ingin menanyakan
Mengisi link omset yang diisinya minggu sampai minggu berapa? Sampai minggu keempat, karena 1 bulan kan ada 4 minggu ya. Hari untuk yang sekarang. Gimana? Untuk yang sekarang. Untuk ke sekarang udah nyampe minggu ke berapa? Oh, kalau sekarang berarti kita masuk ke minggu 23. Coba lihat. 1, 2, 3. Masuk minggu ketiga ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, baik. Sama-sama. Dari SMK Singaparna ada problem nggak nih? Atau mungkin ada masih bingung sama website aplikasinya? Atau sudah bisa dipahami nih aplikasinya? Aman? Oke, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak, maaf loginnya pakai akun apa ya? Dan tadi kakaknya bilang bisa login pakai akun yang sudah kakaknya berikan. Itu maksudnya bagaimana? Oke, Kak Kamelia bisa on mic nggak ya? Oke, mungkin bisa saya tanyakan langsung aja. Kak Kamelia ini sudah mengisi Google formulir yang dari ini belum? Google formulir untuk pendaftaran akun. Jadi sebelum eh, ak- kita sebelum kakaknya bisa masuk ke aduh bisa masuk ke aplikasi Omsetku ini, nanti Kak Kamelia harus punya akun dulu nih. Sebelum punya akun, Kak Kamelia harus mengisi formulir untuk mengisi data-data yang diperlukan untuk membuat akunnya. Apa sebelumnya Kak Kamelia udah mengisi formulir? Oh iya, sudah ditutup. Kurang tahu kalau saya. Sebentar. Oke. Kak Anifa ada nggak ya di sini? Ada gimana, Kak? Ini formulirnya tertutup, Pak. Ini kalau ini saya kurang tahu. Gimana? Mungkin nanti hubungi Dehan atau rapat dulu. Oke, mungkin nanti Kak Kamelia itu ya bisa chat di grup aja, nanti bisa kami follow up seperti itu. Jadi nanti Kak Kamelia chat aja di grup, minta apa link formulirnya, seperti itu ya. Oke, jadi nanti Kak Kamelia isi formulir. Setelah itu tim dari Omsetku ini memproses akunnya dan membuatkan akun untuk sekolah Kak Kamelia. Setelah itu, setelah tim kami membuatkan akun, nanti Kak Kamelia bisa masuk ke link aplikasi yang sudah kami berikan di chat ini. Itu bisa di-copy dulu ya mungkin. Habis itu Kak Kamelia masuk, setelah itu masukkan akun dan password yang sudah kami berikan. Setelah itu bisa diakses seperti itu. Untuk Kak Kamelia apa sampai sini sudah bisa dipahami ya? Apa ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Oke, paham Kak. Terima kasih. Siap. Teman-teman lain apakah ada pertanyaan untuk aplikasi Omsetku ini? Selamat pagi, Kak. Izin bertanya. Ya, pagi. Silahkan. Saya Desiva dari SMA Negeri 1 Magetan. Mau bertanya, Kak, untuk tambahkan omset bulan itu, kita ngisinya mulai dari awal kita berjualan, seperti saya kemarin berjualan baru berjalan 6 bulan, itu diisi yang itu, atau kita isinya waktu kita mengikuti perlombaan ini aja, Kak? Jadi mulai bulan November ini. Oke, baik. Kak Anifa mungkin bisa dibantu jawab, Kak Anifa? Oke, jadi untuk
AQRF itu kan terhitungnya selama 6 bulan. Jadi kalau misalkan meskipun lomba ini diselenggarakan selama 1 bulan, tapi ketika teman-teman sudah punya omset dari 6 bulan yang lalu, itu bisa dimasukkan ya, gitu. Baik, berarti dari awal berjualan itu ya Kak udah mulai dimasukin. Iya, dari 6 bulan yang lalu jika ada gitu. Kalau misalkan berjualannya udah lebih dari 1 tahun ya, yang dimasukkan cukup dari 6 bulan yang lalu aja. Baik Kak, terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan. Jadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini nanti omset kita 6 bulan yang lalu ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silahkan, bisa langsung on mic aja. Mungkin saya tunggu sampai 9:58. Setelah itu bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi Omsetku. Baik, kita tunggu 1 menit. Oke, mungkin nggak ada ya? Atau gimana? Tidak ada yang tanyakan lagi, teman-teman? Sudah cukup jelas berarti ya penjelasan dari saya. Baik, Kak Takia, sepertinya cukup. Mm-mm. Oke, Ya, baik demikian ya penjelasan saya mengenai aplikasi Omsetku dari PKK ini. Saya harap penjelasan ini membantu teman-teman semua dalam memahami proses penggunaannya nih. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Saya Taki Adasanti mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak atas pemaparannya, Kak Takia. Semoga teman-teman semuanya juga bisa menggunakannya. Dan perlu diingatkan kembali, jika teman-teman belum dapat mengakses, contohnya Pomsetku, nah teman-teman bisa hubungi langsung kepada mentornya masing-masing, atau ke Katakia juga bisa, ataupun ke Anifa, boleh dipersilakan seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu sesi ada pemateri dari Kak Anifa tentang NIB, nomor induk berusaha. Untuk Anifa, apakah sudah siap? Baik, Kak, sudah. Nah, jadi untuk para peserta dan teman-teman semuanya juga dimohon diperhatikan sebaik mungkin dari awal sampai akhir. Mungkin nantinya akan ada sesi tanya jawab juga seperti itu. Dipersilakan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman. Ini saya menjelaskan terkait aplikasi Omsetku. Jadi mohon maaf, aplikasi NIB. Nah, dari pengertiannya, kemudian tutorial cara pembuatannya bagaimana, dan nanti akan saya tunjukkan bahwa tim kami itu sudah membuat game NIB untuk simulasi teman-teman semua untuk mempermudah dalam pembuatan NIB-nya. Jadi bagi yang belum punya NIB bisa mengikuti hari ini juga. Nanti apabila ada error bisa langsung tanya saja.
Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya izin menjelaskan sedikit ya terkait NIB dan mengapa kita harus memiliki NIB. Nah, jadi untuk NIB itu adalah kepanjangan dari nomor induk berusaha. Lalu, eh, definisi dari NIB itu adalah sebuah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi kenapa NIB itu penting ya bagi pengusaha atau bagi yang sedang berwirausaha? Karena kita sebagai pengusaha itu wajib memiliki sebuah identitas. Nah, kalau misalkan teman-teman sebagai warga Indonesia kan memiliki identitas berupa KTP ya. Jadi kita sebagai pengusaha itu juga punya identitas gitu. Agar usaha yang kita jalankan itu legal ya. Agar memiliki legalitas dan makin terpercaya begitu teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mempunyai NIB, privilege-nya itu banyak sekali teman-teman. Jadi nanti misalkan ingin mengajukan pinjaman di bank itu pasti mendapatkan bunga yang lebih ringan ya. Atau ada bantuan dari pemerintah itu pasti syarat yang diminta pertama kali adalah NIB. Lalu kenapa kita perlu NIB itu juga sudah dijelaskan dalam dasar hukum ada di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, ketika kita punya NIB itu kita akan mendapatkan TDP atau tanda daftar perusahaan, kemudian juga bisa ada API atau angka pengenal impor, kemudian ada akses kepabeanan. Lalu em, nanti ketika kita memiliki NIB, kita juga akan lebih mudah mengurus NPWP ya. Kemudian ada juga RPTKA, BPJS, SIUP, dan lain-lain. Nah, untuk gimana kita bisa mengurus NIB itu banyak sekali teman-teman dan caranya itu mudah. Kita biasanya pakai langsung daftar secara online di oss.go.id. Nah, itu ketika teman-teman mendaftar di sana bisa didaftarkan secara online dan waktu pendaftarannya itu cukup singkat ya, selama 1 jam. Jadi ketika emang nanti mendaftar di oss.go.id ini, terus teman-teman mengisikan data-data yang sesuai, setelah itu NIB itu akan langsung terbit. Terus kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan NIB via OSS itu ada banyak sekali dan kita itu masuknya ke nomor 1 ya. Jadi pelaku usaha perorangan gitu. Nah, bagi yang berkelompok wajib memiliki NIB masing-masing ya meskipun jenis usahanya sama gitu. Nah, jadi setiap dari kalian itu wajib memiliki NIB masing-masing gitu. Karena NIB itu kan sifatnya perorangan ya nanti akan memasukkan seperti nama, kemudian nomor KTP, dan lain-lain. Dan untuk NIB itu minimalnya adalah 17 tahun. Jadi yang bagi sudah punya KTP itu pasti bisa mendaftar NIB. Nah, kalau yang sudah punya seharusnya sudah cukup umur tapi belum memproses KTP-nya mungkin itu bisa kalian menggunakan NIK yang ada di nomor kartu keluarga. Nah, eh, kalau misalkan teman-teman ada yang masih di bawah 17 tahun itu bisa menggunakan KTP milik orang tua atau saudara. Lalu untuk simulasinya itu kita ada game yang bisa digunakan. Jadi ketika teman-teman masuk ke Play Store itu ada misalkan masuk ke aplikasi ya, ke aplikasi terus kemudian cari namanya itu NIB Demo. Nah, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Saya akan share linknya juga. Ya, teman-teman. Bisa diinstal. Nah, untuk
game ini itu memudahkan teman-teman dalam pembuatan NIB. Nah, semacam simulasi ya teman-teman. Jadi untuk eh, tutorialnya, yang pertama tentu teman-teman harus masuk ke oss.go.id. Nah, jadi ketika teman-teman sudah masuk ke oss.go.id, tampilannya akan jadi seperti ini. Saya share link di kolom chat. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki akun, lalu ingin merubah jenis usaha misalnya, atau merubah data, ataupun ingin mengunduh ulang ya mungkin karena file NIB-nya hilang. Nah, itu bisa saja masuk dulu menggunakan akun yang kalian miliki. Nah, jadi ketika yang sudah punya ingin mengedit itu, silakan kalian masuk ke perizinan berusaha, terus kemudian perubahan. Nah, di sini ada ya perubahan data usaha, itu diklik aja. Terus di sini akan ada keterangannya ini. Jadi beberapa data-data yang sebelumnya sudah dimasukkan itu bisa diedit kembali dengan klik icon yang ada di sini di kanan ini. Nah, terus kemudian ketika teman-teman belum punya NIB, itu bisa mendaftar terlebih dahulu. Nah, jadi setelah masuk ke oss.go.id, kemudian kalian siapkan data berupa KTP. Nah, di sini untuk step pertama kalian itu perlu mendaftar terlebih dahulu. Jadi untuk pendaftarannya itu bisa diklik ya di sini di kanan atas itu ada daftar. Nah, ketika masuk ke oss.go.id itu kalian bisa pilih daftar di sini apabila belum punya akun. Saat proses daftar, itu ada 4 tahapan yang perlu diselesaikan. Yang pertama itu adalah skala usaha. Nah, jadi untuk skala usaha di sini ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah UMK dan juga yang kedua adalah non-UMK. UMK itu usaha yang memiliki modal kurang dari 5 miliar. Dan non-UMK itu usaha yang memiliki lebih dari 5 miliar. Nah, jadi kita pilih yang di sini karena kita termasuk yang mikro kecil, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini saat verifikasi data itu jangan lupa dipilih orang perseorangan ya, karena kita termasuknya itu ke orang perseorangan gitu. Terus kemudian teman-teman masukkan data berupa NIK dan nomor ponsel. Nah, ketika mungkin nomor ponselnya itu eh, sulit untuk mendapatkan kode verifikasi ya, itu bisa menggunakan email gitu. Jadi kalian nanti tinggal pilih yang daftar menggunakan email. Nah, lalu setelah mengirimkan nomor ponsel ataupun email, teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan di nomor yang teman-teman daftarkan gitu. Nah, kode verifikasi itu nanti dimasukkan di sini, kemudian kita akan melanjutkan ke tahap 3, yaitu pembuatan kata sandi. Pembuatan kata sandi itu ada syaratnya ya teman-teman. Di sini ada minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, kemudian menggunakan karakter spesial. Nah, itu harus terpenuhi semua. Jadi ketika 4 syarat ini sudah terpenuhi, maka
dia akan otomatis berwarna hijau gitu. Nah, ketika sudah sesuai dengan syarat, maka kita masukkan kata sandi yang sama untuk mengkonfirmasi. Nah, setelah itu, di sini tahapan yang keempat adalah profil pelaku usaha. Jadi kita diminta untuk melengkapi data-data yang eh, sesuai dengan KTP gitu. Kita diminta untuk masukkan NIK, kemudian nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, untuk setelah data-data ini semua terisi, maka tinggal di checklist ya, kotak kecil yang ada di sini. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik daftar. Nah, setelah proses daftar selesai, itu bisa langsung masuk gitu. Jadi masuk ke OSS menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Kemudian ketika masuk, itu teman-teman diminta untuk tadi ya di sini ketika masuk itu diminta untuk memasukkan nomor ponsel atau email yang sudah didaftarkan dan juga kata sandinya gitu teman-teman. Lalu kemudian tahapan selanjutnya kita perlu mencari nomor KBLI yang sesuai. Nah, untuk mencari nomor KBLI kita bisa mengunjungi di Google ada namanya KBLI 2020. Nah, untuk KBLI itu di sini ada yang paling atas ya, itu dokumentasi milik OSS. Jadi kita bisa pilih di sini KBLI 2020. Jadi untuk aturan yang terupdate itu baru tahun 2020. Nah, lalu untuk untuk KBLI itu apa? KBLI itu merupakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau kategori bidang usaha yang dikembangkan di Indonesia. Jadi di negara kita itu usahanya itu dikategorikan ya teman-teman. Jadi di sini ada kategori A sampai dengan kategori U gitu. Nah, ini perlu teman-teman pahami secara betul. Nah, untuk kategori ini dia itu punya turunannya masing-masing ya. Jadi ketika kita memiliki usaha itu akan lebih spesifik gitu. Jadi misalkan di sini kita masuk ke jika teman-teman ingin cepat mencari nomor KBLI yang sesuai dengan usahanya teman-teman, maka bisa menggunakan kolom pencarian yang ada di sini. Jadi misalnya usahanya adalah kue kering. Nah, untuk kue kering di sini langsung muncul ya teman-teman ketika kita mencari dengan keyword kue kering di sini. Nah, di sini ada dua rekomendasi, 47242 atau 47822. Nah, teman-teman itu silakan pilih nomor yang paling sesuai gitu. Misalkan saya pilih yang ini dengan eceran, roti, kue kering serta kue basah jenisnya. Nah, di sini akan ada banyak sekali rekomendasi nomor KBLI yang bisa digunakan. Tapi kita pilih yang paling sesuai ya. Jadi misalkan saya memilih yang ini karena di sini ada deskripsinya teman-teman. Jadi ada kelompok ini yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering, dan kue basah, dan seterusnya itu. Nah, jadi untuk deskripsinya itu perlu dipahami dulu ya apakah usaha ini sudah sesuai atau belum gitu. Nah, ketika saya pilih 47242 yang tadi, itu di sini akan ada penjelasannya uraiannya seperti apa. Terus kemudian di sini akan dijelaskan bahwa 47242 itu merupakan turunan dari G ya. Turunan dari G yang mana asalnya itu adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor gitu. Nah, terus diturunkan lagi gitu perdagangan eceran bukan mobil dan motor. Kemudian perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko. Nah, karena ketiga yang di atas ini belum sesuai, maka kita perlu pilih yang paling spesifik ya. Yang paling spesifik sehingga turun sampai dengan 4724 perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko. Gitu. Dan yang
terakhir itu ada 47242, 47242 yaitu perdagangan, eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya. Jadi nomor KBL ini yang teman-teman pakai, yang teman-teman gunakan saat mendaftarkan NIB gitu. Oke, lalu ketika sudah menemukan nomor KBLI-nya, teman-teman bisa langsung masuk di sini seperti tadi ya. Terus kemudian perizinan berusaha, pilih permohonan baru. Setelah masuk, pilih perizinan berusaha serta permohonan baru. Kemudian teman-teman masuk ke, nanti akan tampil data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya, seperti nama, terus kemudian alamat, dan lain-lain. Nah, kita perlu simpan data, terus kemudian data usaha kita tambahkan bidang usaha. Nah, jadi jangan langsung menambahkan usaha, tapi perlu menambahkan bidang usahanya dulu. Gitu. Menambahkan bidang usaha, terus kemudian kita pilih bidang usaha. Nah, di step ini kebanyakan kebanyakan itu ada lupa ya memilih bidang usaha dulu gitu, tapi langsung mengisi yang ada di bawah ini. Jadi ketika yang pilih bidang usaha itu belum diselesaikan, maka yang di bawahnya ini dia tidak akan tersimpan gitu. Nah, setelah pilih bidang usaha, di sini kita memasukkan nomor KBRI yang sudah kita cari tadi ya. Gitu. Terus nanti dia akan otomatis terisi uraian bidang usahanya, lalu kita tinggal klik simpan. Gitu. Jadi di bagian ini, di bagian pilih bidang usaha, kita masukkan nomor KBRI yang sudah kita dapatkan. Gitu. Selanjutnya, di sini ketika sudah tersimpan, maka kita lanjutkan pengisian data-data yang diperlukan. Gitu. Nah, untuk modal usaha itu, keterangan di NIB itu minimalnya adalah 500. Jadi teman-teman bisa diisi 500 atau yang lebih besar dari itu gitu ya. Terus kemudian setelah selesai maka kita validasi risiko yang ada di sini. Lalu kita tambahkan produk dan jasa. Nah, untuk penambahan produk dan jasa ini itu teman-teman untuk satuan kapasitasnya itu berbeda-beda ya, tergantung jenis usahanya gitu. Jadi itu disesuaikan saja untuk perkiraan 1 tahun itu kalian bisa memproduksi berapa ton misalnya, atau 1 tahun bisa memproduksi berapa kilo seperti itu. Lalu nanti akan tertambah seperti ini, maka kita akan klik selesai. Kemudian kita datanya akan jadi seperti ini dan kita cek kembali. Kalau misalkan di sini masih 00 gitu atau tidak ada datanya, maka kita perlu edit kembali teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan. Kemudian kita pilih di sini untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan gitu. Jadi jika belum maka isikan belum ya. Lalu langkah-langkah selanjutnya silakan kalau misalkan ada drop down seperti ini itu ketika nanti ada pilihan maka pilih yang sesuai. Tapi jika tidak ada maka pilih jawaban yang ada saja gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan uraian usaha seperti apa, lalu kemudian kita akan diberikan draftnya. Nah, saat masih tampil draft seperti ini, teman-teman perlu cek kembali gitu, apakah nama misalnya atau jenis usaha ataupun jumlah tenaga kerja itu sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka teman-teman perlu edit kembali. Nah, jika sudah, teman-teman silakan checklist kotak yang ada di sebelah sini, kemudian terbitkan perizinan berusaha. Nah, ketika sudah diterbitkan, maka teman-teman tinggal mencetak NIB gitu. Nanti dia tampilannya akan jadi seperti ini ya. Jadi NIB itu sudah berhasil dibuat ketika tampilannya jadi seperti ini. Biasanya itu 2-3 halaman. Nah, ketika masih dalam bentuk draft itu tandanya NIB kalian itu belum bisa digunakan gitu.
Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya?